yang saya lakukan selama 4 tahun yang lalu. Pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, membantu masyarakat, sumbang sana sumbang sini. Ya, tugas saya sekarang tentu memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena saya adalah perwakilan dari rakyat. Ini sebuah amanah yang perlu saya perjuangkan. Ya, kesempatan ini tentunya saya lakukan sebaik-baiknya. Dan saya mengajak fraksi-fraksi lain untuk memihak ke rakyat, untuk memihak ke masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa maju, bisa hidup sejahtera. Papa, ungkapan tadi adalah pasnya ketika Bapak nyalon. Kalau sekarang Papa udah duduk, Pak. Papa udah jadi Dewan Perwakilan Rakyat DPR. 5 tahun itu waktunya singkat, Pak. Papa harus cari duit sebanyak-banyaknya. Kita harus cari duit sebanyak-banyak, Pak. Sebanyak-banyaknya, Pak. Mama, ingat, Papa duduk karena masyarakat memilih Papa. Karena masyarakat percaya dengan Papa. Ya, Mama Mama sekedar mengingatkan Papa aja. 5 tahun itu waktunya singkat, Pak. Kalau Papa sudah duduk, ya udah, masa lalu ya masa lalu. Coba bayangkan, dulu waktu Papa nyalon, itu Papa kan udah ngasih sama masyarakat, udah sumbang sana sumbang sini. Ya sekarang udah habis. Papa, saya ingatkan, Pak, untuk tahun pertama Papa harus merubah alat transportasi Papa sehari-hari. Artinya Papa harus beli mobil mewah. Dengan mobil mewah itu Papa akan lebih terhormat. Nggak usah pikirkan masyarakat, Pak. Tahun kedua kita harus membangun rumah mewah. Karena Papa sudah banyak-banyak tamu. Tamu Papa banyak. Baik dari pusat, baik dari provinsi. Nggak cocok lagi rumah sekarang, Pak. Iya, Ma. Ini berjalan-jalan dulu. Dengan gaji kita, Papa rasa kita sudah cukup. Ya, tapi perlahan. Papa. Kalau hanya mengandalkan gaji, Pak, ya nggak cukup, Pak. Masih banyak uang keluar, Pak. Papa harus store ke partai. Papa harus kasih ini. Papa, ya, Mama mengajak Papa jangan berpikir bawa perasaan lah. Kita sekarang bermain logika. Zaman sekarang Bapak tahu, kalau kita punya uang, orang akan serbu kita. Tapi kalau Bapak nggak ada duit, siapa yang akan melihat Bapak? Nggak ada masyarakat, Pak. Ini kesempatan. Kita, Papa, yang jelas selama 5 tahun ini, Papa harus beli mobil mewah. Sehingga Papa kelihatan terhormat. Beli rumah mewah, mobil mewah. Untuk tahun ketiga, Pak, kita harus invest, Pak. Papa harus cari duit sebanyak-banyaknya untuk beli kebun. Ya, umpamanya kebun sawit kek, kebun karet kek. Ya, minimal 80 hektar. Ini untuk berjaga-jaga, Pak. Nah, setelah kita dapat kebun 80 hektar, ya, Papa mau sekolahkan anak kemana kan gampang. Tahun keempat
Papa harus cari duit sebanyak-banyak. Papa harus pintar main proyek, Pak. Ngambil proyek. Kalau Papa bermain proyek, Papa dapat uang, menghasilkan uang banyak. Ini kita gunakan untuk persiapan modal Papa untuk maju 2 periode. Satu lagi, Pak. Papa menjabat 5 tahun. Tahun kelima, kita harus nikmati hidup ini. Kita harus nikmati hidup ini, Pak. Ya, refreshing kemana deh. Ke luar negeri. Karena Papa udah capek bekerja. Mama, ingat, Ma. Jabatan yang Papa emban ini adalah satu amanah. Amanah yang diberikan kepada Papa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ingat itu, Mama. Pak, memang benar. Karena Papa adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, Papa ya wakil rakyat. Tapi zaman sekarang, Pak, janji-janji itu tidak janji, Pak. Ini kesempatan. 5 tahun itu waktunya singkat, Pak. Kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Sehingga orang melihat kita semakin keren, kaya raya. Papa akan jadi orang terhormat. Betul, Pak. Ya, malah kan orang manggil Mama nanti kan Ibu Dewan. Makanya, Pak, cari uang sebanyak-banyaknya. Dan ingat, mulai hari ini Papa berpikir ke depan. Yang ada dalam benak Papa menekan dan mengurangi uang keluar. Yang ada dalam benak Papa sekarang, bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ingat, Ma. Mulai hari ini, Mama jangan ikut campur dengan pekerjaan Papa. Seharusnya kita bersyukur, Ma. Papa sudah diberi kepercayaan, dipilih oleh masyarakat, sehingga duduk jadi anggota dewan. Sampai sini saja, Papa rasa sudah cukup. Yang kita, ya, jabatan, itu semuanya sementara. Bagaimana dalam pikiran kita itu, kita menjadi orang terpandang, kemudian kita menghasilkan, berpenghasilan, ya, berkah gitu lah. Ingat itu. Zaman sekarang ini zaman gila. Udah, kalau ada kesempatan, umbat itu aja, Pak. Ini semua Mama ingatkan ke Papa untuk masa depan kita. Ya, udah. Mama siapin sarapan Papa dulu. Terkadang pikir-pikir yang dikatakan istri saya tadi ada benarnya. Dulu kan waktu saya nyalon udah ngasih, masing-masing udah saya kasih. Ya wajar aja kalau saya nggak ngasih sekarang. Tapi apakah saya menjadi orang pembohong, menjadi orang yang mengingkari janji? Apakah saya menjadi seorang munafik? Ini tidak mungkin. Saya akan tetap
memperjuangkan aspirasi rakyat, akan bantu masyarakat.